Keluar dari Classic Mansion, James memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Semakin dia menabrak tembok di Indonesia, semakin dia merasa sangat menyesal atas sikapnya terhadap Kadir. Namun, penyesalan adalah penyesalan, dia juga sangat jelas, saat ini dia tidak pernah bisa menyerah begitu saja. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah melalui Johan ini, pertama bertemu dengan Kadir. Tapi biaya pertemuan ini juga sangat tinggi, $5 miliar sama sekali tidak terjangkau. Ketika dia bingung, dia tiba-tiba teringat bahwa Kementerian Kesehatan telah menyapanya sebelumnya, jadi dia segera mengambil ponselnya dan menelepon kembali pihak lain. Setelah panggilan telepon dilakukan, pihak lain tidak sabar untuk bertanya, "James, apakah Anda melihat kepala perusahaan obat?" James menghela nafas, "Belum," kata kepala mereka, "pertemuan itu harus melalui perantara, dan perantara itu terbuka untuk meminta $5 miliar dalam biaya perantara." 5 miliar. Sisi lain mendengar tercengang, berkata begitu saja, mereka gila? Benar-benar berpikir dolar jatuh dari langit, James berkata tanpa daya. Sekarang pihak mereka memiliki sikap seperti itu, saya tidak punya cara lain, dan saya tidak dapat mengambil begitu banyak uang. Jika Anda dapat memberi saya solusi untuk biaya ini, maka saya akan melihat orang yang bertanggung jawab. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, maka saya tidak dapat berbuat apa-apa. Ujung telepon yang lain terdiam sesaat, James bahkan bisa mendengar suara gigi terkatup, lalu mendengar pihak lain berkata dengan marah, "Sialan. 5 miliar, uangnya akan keluar dari anggaran Kementerian Kesehatan kita." Kata-kata Menteri Kesehatan itu membuat James benar-benar lega. Benar-benar biarkan dia mengambil 5 miliar. Dia pasti tidak keluar dari itu. Jadi, dia segera kembali ke Classic Mansion, mencari Johan, meminta nomor akun, segera berbicara kembali dengan Menteri Kesehatan. Tidak lama kemudian, $5 miliar ditransfer ke akun Johan. Melihat informasi kedatangan yang diminta oleh bank, Johan tampak tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka akan sangat mudah menghasilkan uang akhir-akhir ini. Dia hanya menuangkan secangkir teh untuk pihak lain, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata, dan pihak lain bahkan tidak menyesap secangkir teh itu. $5 miliar dengan cepat dikirim ke akunnya. James tidak sabar untuk bertanya kepadanya setelah dia yakin dia menerima uang itu, "Tuan Johan, bolehkah saya bertanya kapan saya bisa bertemu dengan Tuan Kadir?" Johan melihat waktu dan berbicara, "Kamu lihat ini belum pagi. Hari ini jelas bukan hari yang tepat. Kenapa kamu tidak kembali ke hotel dulu dan menunggu pemberitahuan? Aku akan meneleponmu setelah aku mengatur waktu dengan Tuan Kadir." James bertanya, "Jadi besok bisa dikonfirmasi?" Johan tersenyum, "Ini bukan terserah saya, tunggu sampai saya berkomunikasi dengan Tuan Kadir untuk melihat waktunya." Setelah mengatakan itu, Johan bertanya kepadanya, "Tuan James sangat terburu-buru untuk datang ke sini. Anda seharusnya tidak repot-repot memesan hotel kan?" James memiliki jejak kepahitan di hatinya. Belum lagi reservasi hotel, dia tidak repot-repot makan sesuap nasi pun sejak turun dari pesawat. Tapi dia tidak bisa mengeluh kepada Johan, jadi dia berkata dengan senyum kering, "Aku sedang terburu-buru sejak turun dari pesawat, jadi aku tidak repot-repot memesan hotel." Johan mengangguk dan tersenyum, "Kalau begitu, saya akan mengatur agar Anda menginap di hotel terbaik Jakarta Shangri-La terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat janji dengan Tuan Kadir, dan ketika waktunya sudah ditentukan, saya akan memberitahu Anda." "Kamu duluan." Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. James tidak punya pilihan lain selain mengangguk dan setuju. Berkata, "Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Johan." Johan tersenyum dan berkata, "Tuan James terlalu sopan, Anda juga pelanggan besar saya, masalah kecil seperti itu tidak perlu terlalu sopan." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menyapa seorang junior dan mengatur, "Anda mengantar Tuan James ke Shangri-La,
saya akan menelepon Tuan Devano untuk mengaturnya." Saudara laki-laki itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan menoleh ke James dan berkata, "Tuan James, tolong ikut aku." Jamel mengingat sesuatu dan buru-buru berkata kepada Johan, "Tuan Johan, tolong bantu saya memberitahu Tuan Kadir bahwa saya telah menyetujui daftar JX Stomach Powder di ASFDA akan segera mengirimkan surat tanda terima pengembalian ke JX Pharmaceutical, dan ketika Anda mendapatkan surat tanda terima pengembalian, Anda dapat mendaftarkannya secara resmi di AS. Saya harap berita ini akan membuatnya bahagia." Johan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya pasti akan menyampaikan berita ini kepada Tuan Kadir." James menghela nafas lega, lalu dia berterima kasih kepada Johan dan mengikuti adik laki-laki itu untuk meninggalkan rumah klasik. Di sisi ini, Johan juga bergegas melaporkan situasinya kepada Tama. Jadi, dia menelepon Tama, dan begitu dia muncul, dia buru-buru melaporkan, "Tuan Renza, James telah mengkreditkan $5 miliar ke akun saya." Tama terkejut dan berkata, "Begitu cepat?" "Benar," Johan tertawa, "dia bilang dia harus memikirkannya. Tapi itu kurang dari 1 jam sebelum dan sesudah, dan uangnya tiba." Mendengar bahwa Johan telah dengan susah payah memasukkan $5 miliar ke dalam rekening Johan, Tama tahu bahwa pasti ada kekuatan eksternal yang kuat di belakang James dalam masalah ini. Kalau tidak, dalam kasusnya, akan sulit untuk mengambil $5 miliar dalam waktu yang singkat dengan sigap. Johan menambahkan, "Oh ya Master Renza, James juga mengatakan bahwa JX Stomach Powder telah disetujui untuk didaftarkan di AS, mengatakan bahwa semacam surat konfirmasi akan segera dikeluarkan." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Seperti yang diharapkan." Mengatakan itu, dia kemudian berkata kepada Johan, "Johan, kamu memberitahu James besok pagi, katakan bahwa manajer Kadir telah memutuskan untuk bertemu dengannya, dan minta dia untuk datang ke perjamuan di Classic Mansion besok siang, dan aku akan menghadiri pertemuan dengan Kadir pada waktu itu." "Oke," Johan berkata dengan hormat, "aku akan meminta seseorang menyiapkan kotak berlian sebelumnya, jadi tidak akan ada tamu luar besok." Tama menginstruksikan, "Buat janji dengan Kadir juga. Jika dia tidak ada besok siang maka buat janji untuk besok malam, aku akan bebas siang dan malam." "Oke, Guru." Malam ini, James hampir begadang semalaman. Yang paling dia takuti adalah Kadir tidak mau meminum lebih banyak JX Renewing Pills. Dalam hal ini, bukan hanya putranya yang tidak diselamatkan, bahkan jika Kementerian Kesehatan ingin memecahkan obat ini setelahnya, harapan ini juga akan hancur total. Meskipun metode ini sangat licik, tetapi dia juga sangat jelas dalam hatinya, jika tidak mungkin untuk memperkenalkan JX Renewing Pills dengan lancar ke Amerika Serikat, metode ini adalah solusi terbaik untuk Amerika Serikat dan untuk putranya. Pasalnya, sekali obat ini berhasil dibobol, berarti anaknya akan berpeluang lama untuk mengonsumsi obat ini. Tidak peduli bagaimana Kementerian Kesehatan melewati paten JX Pharmaceutical melalui India, setidaknya putranya pasti akan diselamatkan. Namun, dasar dari semua ini didasarkan pada kesediaan Kadir untuk memberinya lebih banyak pil pembaruan JX. Jika Kadir menutup mulut ini, maka sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan. James melamun makan sarapan, lalu menerima panggilan telepon dari Johan. Begitu panggilan telepon dilakukan, Johan memberitahu dia, "Tuan James, saya telah membuat janji dengan Tuan Kadir. Dia akan punya waktu di siang hari. Tidak ada masalah di pihak Anda kan?" James sangat gembira dan berkata, "Saya tidak punya masalah. Kapanpun." "Bagus," Johan lalu berkata, "Kalau begitu kamu tunggu di pintu masuk Shangri-La jam 12. Aku akan mengirim orang dari kemarin untuk menjemputmu." James sangat bersemangat sehingga dia berkata, "Terima kasih." "Terima kasih, Tuan Johan." Pukul 11.45 pagi, ketika Tama tiba di Istana Klasik, Johan dan Kadir sudah menunggunya di sini.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.